Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan cerdas? Bertemu lagi dengan Bu Anita, bertemu lagi dengan matematika. Baik, kita sudah sampai di materi yang terakhir di kelas 5 ini, yaitu materi tentang statistik bagian pertama ya, yaitu bagaimana caranya mengumpulkan dan menyajikan data. Ya, tadi Bu sudah bilang materinya tentang statistika bagian yang pertama. Kalau ada bagian yang pertama, pasti nanti insya Allah ada bagian yang kedua. Nah, di bagian yang pertama ini kita akan bahas tentang pengumpulan dan penyajian data. Oke, di sini ada kata data. Sebenarnya apa itu data? Data dalam statistik adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Misalkan data tentang tinggi badan siswa kelas 5 SD plus Nurul Aulia, atau data tentang pekerjaan orang tua siswa kelas 5 SD plus Nurul Aulia ya. Itu contohnya. Oke. Yang pertama pengumpulan data. Ya, bagaimana cara yang biasa dilakukan untuk mengumpulkan data. Ya, diantaranya dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah pencatatan langsung. Pencatatan langsung ini bisa melalui pengamatan ataupun bisa juga melalui pengukuran ya. Kalau pengamatan kita mengamati sesuatu kemudian dicatat ya. Atau kalau pengukuran berarti kita mengukur sesuatu lalu dicatat. Contohnya Ibu akan mencatat tinggi badan siswa kelas 5 SD plus Nur Aulia. Berarti Ibu memanggil satu-satu ke depan ya, kemudian mengukurnya satu persatu dan tentu saja mencatatnya. Nah, seperti itu ya. Itu berarti data yang didapatkan dari hasil pencatatan langsung. Kemudian ada juga yang tidak langsung ya, tidak melakukan pengamatan atau pengukuran secara langsung, tetapi melakukan wawancara ya. Wawancara itu berarti dengan cara tanya jawab ya. Misalnya bertanya tentang ditanyakan langsung ya, kalau misalkan tinggi badan, Rera tinggi badannya berapa? Tapi Ibu tidak melakukan pengukurannya, tapi tanya langsung. Oh, nanti Rera jawab ya. Berat badannya berapa Rera? Oh, langsung ditanya ya, tanpa melakukan pengukuran atau pengamatan. Kemudian yang ketiga adalah penelitian. Nah, kalau penelitian ini tentunya lebih dalam lagi dan biasanya membutuhkan waktu yang sedikit agak lama ya. Kemudian yang terakhir, menyebarkan angket dan kuesioner. Jadi angketnya disebarkan, kemudian setelah diisi oleh respondennya, kita kumpulkan, kemudian kita catat hasilnya. Ya, itulah cara dalam mengumpulkan data. Oke, setelah dikumpulkan, data itu kemudian akan disajikan. Biasanya disajikannya dalam bentuk apa, Bu? Yang pertama adalah tabel frekuensi. Ya, ini yang akan kita bahas ada 4 ya. Kedua, diagram batang. Yang ketiga, diagram garis. Dan yang terakhir adalah diagram gambar yang dikenal dengan piktogram ya. Oke, pada hari minggu yang lalu ya, kita sudah melakukan pengumpulan data melalui wawancara, yaitu tentang nomor sepatu. Sebenarnya dari semua kelas, tapi Ibu ambil saja sampelnya ya, atau contohnya, yaitu sebanyak 15 siswa kelas 5 SD plus Nurul Aulia ya, yaitu Davian nomor sepatunya 36, kemudian Hasla 37, Kaila 37, Rafiski 37, Raira 37, Fabian 39, Hilma 35, Ayu 36, Sazia 38, Tiffany 39, Nanda 38, Oi 36, Fikri 36 juga, Raina 38, dan Safaras 37. Jadi maaf ya Ibu, tidak tampilkan semua, jadi Ibu ambil perwakilan saja, masing-masing 5 orang dari setiap kelas. Oke, lanjut.
Kita akan membuat tabel frekuensinya. Ini datanya ada 15 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Betul ya, ada 15. Kemudian akan kita buat tabel frekuensinya. Jadi yang pertama ini kadang ada, kolom yang pertama ini nomor kadang ada, kadang tidak ya. Tapi yang dua kolom ini wajib, yaitu tentang nomor sepatu dan jumlah siswanya. Ya, kalau ini secara dengan daftar, kalau ini tabel frekuensi. Jadi di sini nomor sepatu yang paling kecil adalah 35 dan yang terbesar adalah 39. Jadi Ibu buatkan 5 ya. 5 nomor 35, 36, 37, 38 dan 39. Oke. Bagaimana cara menentukannya ya biar tidak terlewat? Biasanya akan lebih mudah dengan cara dicoret ya. Jadi yang sudah dihitung dicoret. Ya, nomor 35 mana? Ada Hilma, tidak ada lagi ya. Jadi cuman ada satu. Berarti ini jumlahnya satu orang siswa. Ya, begitu. Kemudian yang nomor 36. Berarti kita coret juga yang 36. Davian, Ayu, Oi, Fikri. Nggak ada lagi ya. Sudah 36. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang. Kemudian yang 37. Hasya, Kaila, Rafiski, Reira, dan Safara. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang ya yang nomor sepatunya 37. Kemudian nomor 38 ada Sazia, ada Ananda, ada Raina. Ya, jadi ada 3 orang. Sisanya tentu yang 39 adalah Fabian dan Tiffany. Ya, ada 2 orang. Nah, untuk mengecek apakah jumlahnya sudah sama, kita jumlahkan ini. 1 tambah 4, 5, tambah 5, 15, tambah 3, 1 tambah 4, 5, tambah 5, 10, tambah 3, 13, tambah 2, 15. Ya, sudah betul. Berarti ini artinya semua datanya sudah masuk. Atau boleh dicek dari semuanya sudah tercoret ya. Oke, bisa dipahami semudah itu ya. Oke, yang kedua adalah penyajian data dengan cara diagram batang ya. Oke, diagram batang. Ini contekannya ya. NS itu nomor sepatu, JS itu jumlah siswa ya biar menghemat ruang. Oke. Kalau diagram batang ini dibuat dalam seperti koordinat bidang koordinat ya. Yang horizontal itu nomor sepatu, yang vertikal itu jumlah siswanya ya. Nomor sepatunya sama nomor 35, 36, 37, 38, 39. Nomornya karena yang paling tinggi adalah 5. Jadi minimal 5. Jadi boleh ditambahkan 6, 7. Tapi buatnya 6 saja ya. Oke. Nah, tinggal dipasangkan saja ini ya. Yang nomor 35 ada 1 orang. Berarti yang 35, nomor sepatu yang 35 tingginya ya 1. Nah, seperti ini ya. Mudah sekali ya. Yang 36 ada 4 orang ya. Berarti tinggi batang dari yang 36 adalah 4 ya. Bisa ya? Mudah. Lanjut. 37 ada 5 orang di sini di tatanya. Berarti tingginya yang nomor 37 itu adalah 5. Yang keempat, yang nomor 38 ada 3 orang. Berarti yang nomor 38 tingginya 3 ya. Tingginya 3. Kemudian yang 9 yang terakhir ada 2 berarti tingginya 2. Nah, semudah itu ya. Oke, yang harus diperhatikan di sini adalah si batang-batangnya tidak boleh saling berimpit ya. Harus ada jarak ya. Jaraknya boleh agak renggang atau gimana ya. Pokoknya yang bagus saja ya, yang enak untuk dilihat ya. Oke, kalau berimpit itu akan nanti namanya bukan lagi diagram batang, tapi adalah histogram ya, kalau nggak salah ya. Oke, nah kecuali kalau datanya ada 2 ya, misalnya
ada dua ya, laki-laki perempuan yang nomor ininya dipisahkan misalnya ya, yang laki-laki nomor 35-nya berapa, yang ininya boleh berhimpit ya, jadi ini dibagi dua ya, yang 36-nya ada berapa misalnya, laki-lakinya 1 orang, perempuannya 3 orang, berarti ini yang sebelah kirinya misalnya laki-laki 3, yang perempuannya 1 ya. Nah, seperti itu ya. Oke, yang tidak kalah penting juga, si diagram batang ataupun tadi yang tabel frekuensi ya, harus ada judulnya ya. Di sini judulnya adalah nomor sepatu siswa kelas 5 SD plus Nurul Aulia ya. Jadi ini wajib ada. Oke, paham? Oke, lanjut ke yang bagian yang ketiga atau cara penyajian data yang ketiga, yaitu tentang diagram garis ya. Hampir sama, tapi bentuknya tadi tidak dalam bentuk batang-batang ya. Kalau ini dalam bentuk garis. Bagaimana bu caranya ya? Garisnya itu menghubungkan titik-titik yang tadi ya, pasangan-pasangan yang tadi. Sama seperti yang tadi, yang horizontalnya adalah nomor sepatu, yang vertikalnya adalah jumlah siswa ya. Kita pasangkan 35 dengan 1. 35 dengan 1 berarti kita peroleh titiknya di sini ya. Sip. Oke. Kemudian nomor 36 ada 4 orang, berarti 36 pasangkan dengan 4. Berarti titiknya di sini ya. Oke, 37 ada 5, berarti 37 tingginya 5 ya. Pasangkan 37 dengan 5 dapat titik di sini. Kemudian 38-nya ada 3, berarti di sini ya. Nah, 3-nya di sini, 38 di sini, titiknya di sini. Oke. 39. Nah, 39 ada 2, berarti 39 ini 2, berarti titiknya di sini ya. Setelah kita dapatkan titik-titiknya, tinggal kita hubungkan garisnya. Sep, 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 sep. Nah, jadi diagram ini disebut dengan diagram garis karena bentuknya seperti garis ya. Berupa garis, bukan seperti. Ya, oke. Jangan lupa juga judulnya penting, harus ada. Ya, oke. Yang terakhir adalah diagram gambar atau yang biasa disebut juga dengan piktogram ya. Ini contekannya sama, kita munculkan. Nah, di sini mirip tabel ya, tapi nanti diisi dengan gambar. Nah, hal yang paling penting adalah pertama-tama kita definisikan dulu ya, gambarnya mau gambar apa, bebas ya. Kalau di sini nih Ibu pilih gambar sepatu. Satu sepatu ini mewakili 2 orang ya. Jadi ini harus ada keterangannya, wajib ada ya. Nah, di sini yang nomor sepatunya 35 ada 1 orang. Sementara kalau satu gambar penuh itu 2 orang. Berarti kalau menggambarkan 1 berarti tidak boleh utuh. Jadi harus setengahnya. Jadi gambarnya itu cukup sebagiannya saja. Ini adalah 1 ya. Kalau utuh itu 2, berarti yang setengahnya itu adalah 1. Ya, paham? Oke, berarti yang nomor 36. Oh, ini salah nih. Ini harusnya 36 ya. Oke, kita perbaiki. Nah, ini harusnya 36 ya. Ini 36. Oke. Oke, dicoret aja ya. 36 ya. 36 ya, nomor 36 yang nomor 36 bentar. 36 ada berapa? Ada 4, berarti gambarnya 2 ya. 2 ya. Satunya 2, berarti kalau ini 2, ini 2 jadi 4. Seperti itu. Kalau 5 berarti, kalau 5 yang nomor 37 kan ada 5. Berarti gambar ini 2, tambah 2, tambah 2, 1 ya. Jadi ini 2, 2, 1. Jadi ini adalah 5 ya. Kemudian kalau yang nomor 38, ada 3, berarti 1 yang utuh dan 1 yang setengah ya. Jadi ini 2, ini 1, jadi totalnya 3 ya.
nomor 392 ya sudah sama dengan 2 orang ya. Tinggal 1 buah saja sepatunya, selesai. Ya, seperti itu. Jadi jangan lupa judulnya, jangan lupa keterangannya. Oke, baik, itulah tentang bagaimana cara mengumpulkan dan menyajikan data. Ibu akhiri sampai di sini, mudah-mudahan mudah untuk dipahami. Dan mudah-mudahan pula materinya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.